Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan adanya sejarah singkat dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah, merupakan salah satu pesantren salafiyah yang berada di Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Desa Simbaringin, Kecamatan Kutorejo. Pesantren ini resmi didirikan Romo Kyai Raden Mas Hadi Prawironegoro, yaitu pada tahun 2002, yang mulanya berfokus menaungi jamiah tasawuf Tariqat Sadziliyah. Pada mulanya, pesantren ini hanya memiliki satu lembaga pendidikan non-formal, yakni Madrasah Diniyah. Sampai pada tahun 2010 dikembangkanlah lembaga pendidikan formal dari SMP sampai ke SMA unggulan Al-Hidayah sebagai penunjang pendidikan karakter nasionalis dan islami. Dan tidak itu juga, program dan kegiatan belajar berbasis integritas keilmuan intelektual dan tasawuf. Dan diantaranya unit pendidikan yang pertama yaitu Madrasah Diniyah, dan yang kedua SMP Unggulan Al-Hidayah, dan yang ketiga SMA Unggulan Al-Hidayah. Visi dan misi. Dan yang pertama visi yaitu membentuk generasi Islam yang mampu menerapkan 5 visi dasar pesantren, yakni berilmu, beramal, berdakwah, bersabar, dan tawakal. Dan yang kedua, mencetak generasi Islam yang mampu menjadi penerus perjuangan dan cita-cita para kiai dan para ulama ala thariqah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tidak lupa juga visinya yang pertama, menyiapkan santri mempunyai kemampuan keilmuan agama mendalam serta mampu mengembangkannya. Dan yang kedua, menyiapkan santri sebagai kader bangsa yang tangguh, memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, berakhlak mulia, terampil, dan beramal soleh. Dan yang ketiga, menyiapkan santri menghargai nilai-nilai ilmu agama dan kemanusiaan. Dari segi yang saya sampaikan, ada profil Pondok Pesantren Al-Hidayah. Dan yang pertama, nama Pondok Pesantren Al-Hidayah. Nama pengasuh Kyai Haji Raden Mas Hadi Prawironegoro. Dan untuk alamatnya, Jalan Mojosari Pacet, Gang Mbah Gebuk, Dusun Kedongrejo, Desa Simbaringin, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, dan Provinsi Jawa Timur. Tahun berdirinya Pondok Pesantren Al-Hidayah yaitu 2002. Unit pendidikan Madrasah Diniyah, SMP Unggulan Al-Hidayah, SMA Unggulan Al-Hidayah. Dari data santri keseluruhan yaitu 128 santri putri, 142 santri putra, 21 pengurus putra, 11 pengurus putri. Data pendidikan mukim pondok yaitu 4 ustadz dan 5 ustadzah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Direkod. Suaranya tidak ini. Tunggu.
Suara saya terdengar kan ya? Iya, terdengar. Baik, kita mulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi informasi bersama kelompok kami untuk program KKN dari kampus. Pertama-tama saya sebagai host acara ingin memperkenalkan diri. Nama saya Maulidi Hasana, salah satu mahasiswi manajemen di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Untuk di pertemuan kali ini, di diskusi kali ini, kita akan sedikit berbagi informasi dan berbagi ilmu pengetahuan tentang bagaimana pencegahan penularan virus COVID-19 di area Pondok Pesantren Al-Hidayah bersama teman-teman semua. Untuk itu, di acara, ada baiknya kita mari berdoa bersama dimulai. Untuk kegiatan selanjutnya, saya alihkan kepada moderator untuk membimbing acara. Kepada Mas Kafi, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Ya, baik, mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Gafur Jalal Bakti. Di sini saya akan menjadi moderator untuk acara. Ya, ini mungkin ada kendala teknis untuk tempat acaranya dulu sebentar. Ya, baik. Ini saya akan coba memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, saya Muhammad Gafur Jalal Bakti. Saya dari jurusan manajemen dari Fakultas Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini kami akan melakukan sharing session yang dimana berkaitan dengan maraknya adanya COVID-19. Yang dimana di masa pandemi ini banyak sekali terjadi kasus, banyak sekali orang meninggal, banyak sekali orang sakit, dan alhamdulillahnya juga banyak juga orang yang sudah sembuh dari penyakit ini. Di sini kami melakukan kegiatan ini agar untuk pencegahan pada Pondok Pesantren Al-Hidayah agar tidak terjadi kasus pandemi COVID di sana. Yang dimana di sana terdapat banyak orang ya, banyak orang. Maka itu menjadi peluang berkembangnya COVID-19 apabila salah satu dari orang di sana terkena penyakit tersebut, maka akan menyebar dengan cepat. Ini saya juga akan memperkenalkan pemateri
bernama Rosida Nurrahmania dari jurusan kebidanan dan juga berpengalaman bekerja pada Rumah Sakit Islam bagian screening pasien. Mungkin saya akan memberi waktu kepada pemateri untuk memperkenalkan diri. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Rosida Nurrahmania, saya alumni dari D3 Kebidanan Pengusahaan, dan saya ada pengalaman kerja di Rumah Sakit Islam Pondok Surabaya. Semoga pengalaman kerja saya bisa dijadikan pelajaran bersama ya nantinya. Mohon maaf, apa ini suara saya gema ya? Iya, itu coba jauhkan dulu HP sama laptopnya biar nggak terlalu gema. Tes. Ya. Gema. Itu mungkin coba di-mute. Maksudnya speaker laptopnya dimatiin aja. Speaker laptopnya. Ya, cara ini. Oh, gini masih gema? Enggak, sudah. Udah ya. Baik, ini langsung dimulai atau gimana? Ya, langsung aja, silakan. Ya, langsung dimulai aja ya untuk mempersingkat waktu. Masuk gak? Masuk kok, masuk. Udah ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya lebih ke sharing aja ya untuk pencegahan COVID di area pondok pesantren. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya lanjut aja. Oke, gejala COVID-19 yang varian Delta. Kenapa saya ambil untuk yang varian Delta? Karena ini yang lagi booming untuk saat ini, yang ada di Indonesia. COVID-19 varian Delta ini menunjukkan gejala-gejala yang berbeda setiap orang. Jadi setiap orang tidak menunjukkan gejala yang sama. Jadi misalkan si A ada demam, batuk, pilek. Dia juga positif COVID. Terus yang satunya nggak ada demam, batuk, pilek. Tapi dia ada sesak nafas. Nah, seperti itu. Jadi untuk gejalanya di setiap individu dia akan merasakan yang gejala yang berbeda-beda. Nah, untuk varian Delta ini juga ada yang bersifat ringan hingga berat. Gimana sih bedanya untuk mengetahui antara gejala itu ringan atau berat? Gejala itu bisa dilihat dari ciri-cirinya. Nah, gejala-gejalanya. Gejala yang pertama adalah, ya, kita mulai dari yang paling ringan dulu. Yang paling ringan dulu yang pertama adalah biasanya diketahui adalah demam. Demam ini adalah respon tubuh kita ketika ada infeksi atau virus bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian ada sakit kepala, nyeri otot, pilek, ada batuk juga biasanya. Kemudian ada sesak nafas dan anosmia. Anosmia ini hilangnya indera perasa dan hilangnya indera penciuman. Jadi, si pasien itu tidak dapat merasakan rasa makanan dan tidak bisa mencium bau. Jadi, untuk bernafas, dia masih normal, tapi dia tidak bisa mencium bau. Jadi, kayak misalkan bau wangi atau bau yang tidak sedap, dia itu tidak bisa mencium.
Dan untuk makanan, dia tidak bisa merasakan rasa apapun. Dia hanya bisa merasakan satu rasa. Jadi kalau misalkan dia minum, dia hanya merasakan ya air sama manis gitu aja. Kayak misalkan dia lagi minum nih es green tea ya misalkan. Dia nggak akan kerasa rasa green tea-nya. Dia lebih dominan hanya ke rasa manis. Untuk makanan, misalkan dia makan soto, dia tidak akan merasakan rasa dari sotonya itu. Dia hanya merasakan kuah, nasi, sama rasa asin. Seperti itu. Dan untuk anosmia ini, dia perlahan datangnya. Jadi, misalkan dia pertama bisa mencium bau, tapi tipis. Kemudian makin hari, makin dia tidak mencium bau. Indra perasa juga seperti itu. Dia tidak langsung tiba-tiba tidak bisa merasakan makanan, tapi dia akan perlahan rasanya itu memudar. Seperti itu. Kemudian gimana sih caranya tahu ini gejala ringan, sedang, atau berat? Untuk kasus di rumah sakit, kita membaginya berdasarkan gejala yang diderita pasien, kemudian komorbid. Komorbid itu adalah penyakit bawaan si pasien. Jadi sebelum si pasien menderita COVID, dia itu ada penyakit bawaan, kayak misalkan diabetes, atau hipertensi, atau penyakit asma. Nah, kemudian ketika di rumah sakit, kita akan mengecek saturasi oksigen. Saturasi oksigen itu untuk mengetahui kadar oksigen dalam tubuh kita itu ada berapa persen. Normalnya adalah 99 sampai 95. Itu bisa dikatakan sedang. Jadi misalkan si pasien ini mengeluhnya sesak. Dia mengeluh sesak, tapi ketika kita mengecek saturasi oksigennya itu masih normal, masih 95 ke atas. Itu bisa dikatakan ringan. Kemudian untuk yang berat, itu biasanya saturasi oksigennya sudah di bawah 95. Perlu penanganan medis, tetapi kondisi pasien ini masih sadar. Nah, kemudian untuk gejala yang berat adalah gejala yang saturasi oksigennya sudah di bawah 95 dan si pasien sudah tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Atau kalau misalkan untuk kakak-kakak yang tahu yang sudah menggunakan ventilator, yang dia itu sudah di ruang ICU, nah seperti itu sudah gejala berat. Nah, untuk gejala sedang dan berat, ini alangkah baiknya ya penanganannya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Karena apa? Karena untuk kita lakukan perawatan sendiri di rumah itu kurang maksimal, dan karena COVID ini kan menyerangnya adalah di daerah paru-paru, jadi itu langsung ke area pernafasan, seperti itu. Kemudian cara kerja COVID itu bagaimana sih? Kok bisa dia itu menularkan? Menurut WHO, cara penyebaran virus COVID-19 ini adalah melalui tetesan air liur atau droplet dan muntah. Kemudian kontak erat tanpa pelindung. Jadi, kenapa sih kita kok disuruh pakai masker? Apalagi maskernya itu sampai double kan untuk sekarang. Nah, karena penularan COVID ini melalui droplet. Droplet itu air liur. Jadi kalau kita ngomong sama orang nih ya, kadang kan ada yang, ya maaf, air liurnya itu sampai muncrat gitu ya. Nah, atau juga apap itu kan karena dia partikelnya air, tapi dia tipis gitu loh. Makanya kenapa kita tuh dianjurkan untuk pakai masker. Maskernya adalah untuk menutupi hidung dan mulut. Karena ketika droplet itu tadi kita hirup atau itu masuk ke dalam mulut kita akan terinfeksi virus yang diderita oleh orang tersebut. Nah, tapi kan orangnya kan nggak apa-apa, nggak ada gejala gitu, misalkan.
tidak semua untuk kasus COVID ini bergejala. Yang OTG, orang tanpa gejala, itu juga banyak. Taunya dari mana kalau dia itu positif? Itu bisa dilakukan berbagai tes. Seperti itu. Kemudian, penyebab virus corona ini dari mana sih? Penyebab virusnya dari coronavirus yang pertama kali menyebar itu di Cina ya. Nah, kemudian corona ini ciri-cirinya itu hampir sama memang, sama seperti flu. Tetapi virus corona ini itu lebih berat dan lebih, kalau aku sih bilangnya kejam. Karena apa? Dia itu langsung menyerang ke area paru-paru. Dan itu bisa seperti pneumonia. Pneumonia itu penyakit radang paru. Jadi, kalau di hasil CT scan atau foto toraks bagian dada, itu kalau untuk pasien dengan pneumonia, itu di paru-parunya, di gambar fotonya, itu akan ada gambar flek atau gambar putih. Nah, itu bisa didiagnosa oleh dokter spesialis penyakit paru. Nah, emang kenapa kalau ada putih-putihnya gitu? Kalau ada putih-putihnya itu ini apa ya? Oh, bentar. Bentar ya. Nah, putih-putih dalam paru-paru itu tadi bisa menyebabkan rusaknya jaringan di paru-paru. Kemudian bisa juga terdiagnosa seperti MERS atau SARS, yang ini sudah booming sebelumnya ya. Untuk MERS sama SARS ini gejala umumnya adalah sama. Dan ini bisa membedakan antara MERS dan SARS itu ketika kita sudah melakukan berbagai tes di pelayanan kesehatan. Untuk resiko penularan, untuk yang COVID varian Delta ini tuh lebih cepat. Kenapa? Makanya pada bulan Juni kemarin itu tiba-tiba angka positifnya itu terjal banget, tinggi banget, dan angka kematian pun tinggi banget. Karena dia tuh lebih cepat 40% dibandingkan virus corona yang 2020 Februari atau Maret itu. Nah, kemudian gimana sih caranya kita itu biar tidak terkena si virus yang mengerikan ini? Yaitu dengan cara perketat protokol kesehatan. Kenapa kita bilang perketat? Karena memang virus ini itu, virus kan tidak bisa dilihat dari mata biasa ya, dan itu bentuknya memang sangat kecil. Makanya sampai kenapa kita harus memakai masker, apalagi sampai double. Karena untuk variannya ini benar-benar penularannya sangat cepat. Kemudian mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand rub. Kemudian menjaga jarak minimal adalah 1 meter. Kemudian membatasi mobilitas, yaitu membatasi gerak kita atau membatasi kegiatan-kegiatan kita di luar ruangan seminimal mungkin. Dan menjauhi kerumunan. Nah, kalau misalkan di pondok gimana nih? Kan santrinya banyak, pengurusnya juga banyak, dan biasanya dilakukan kelompok, yang itu menimbulkan banyaknya pertemuan, banyaknya orang. Nah, yaitu yang pertama, wajib memakai masker, kalau bisa double. Jadi yang pertama adalah masker medis, kemudian ditumpuk lagi dengan masker kain. Atau kalau misalkan ribet, pakai 2 masker, boleh pakai 1 masker, tapi itu untuk yang misalkan KN atau KF atau yang N95. Yang N95 mahal pastinya, tapi itu yang paling tinggi untuk filter virusnya. Seperti itu. Kemudian masuk ruangan atau keluar ruangan, kemudian habis berjabat tangan,
Misalkan ya kalau bisa tanpa berjabat tangan ya. Kemudian itu langsung cuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand rub. Jadi setiap individu itu harus mempunyai hand rub masing-masing. Kemudian menjaga jarak. Nah, seperti ini kan ya, di ruangan ini kan masih berdekatan nih ya, meskipun sudah pakai masker, tapi kan tadi sebelum itu kan masih pada belum pakai masker. Kemudian sekarang duduknya masih berdekatan. Nah, ini mungkin bisa diperbaiki nantinya, yaitu dengan cara menjaga jarak seperti anjuran yang sudah ditetapkan, yaitu 1 meter. Jadi untuk penataan mungkin bisa nanti ini satu meja untuk 1 orang, seperti itu. Jadi nggak terlalu berdekatan seperti ini ya. Kemudian membatasi mobilitas. Jadi ketika tidak ada kegiatan yang memang mengharuskan pengurus atau santri untuk keluar dari pondok, ya diusahakan untuk tetap berada di pondok. Kemudian menjauhi kerumunan, karena ini pondok pesantren kan lebih sering berkelompok ya. Jadi diminimalkan waktunya mungkin dan tetap menjaga jarak. Tetap juga ya memakai masker dan sering-sering untuk mencuci tangan. Kemudian ada juga salah satu ini cara untuk terhindar dari COVID, yaitu dengan vaksin. Nah, untuk sekarang ini kan vaksin sudah digalakkan, apalagi sekarang apa-apa syaratnya harus sudah vaksin. Nah, ini juga bisa menjadi benteng dari dalam kalau vaksin ini. Tapi bukan berarti vaksin ini setelah kita divaksin, kita jadi memperkuat imun kita. Seperti itu. Jadi seperti vaksin-vaksin pada saat kita kecil dulu tuh, vaksin wajib. Nah, itu kan kita wajib vaksin, tapi kan kita kadang tetap ada yang kena, misalkan cacar air, ada yang kena tipes, tapi kan ketika kita kena, efek sampingnya itu tidak terlalu parah, tidak seperti yang sebelumnya tidak divaksin. Nah, ini yang saya jelaskan tadi untuk mendapatkan diagnosa atau mendapatkan data benar-benar bahwa si pasien ini tuh COVID atau hanya flu biasa. Seperti itu. Jadi dokter atau tenaga kesehatan itu kita tidak asal untuk mendiagnosa, wah ini COVID gitu. Jadi kita tidak ada maksud untuk meng-COVID-kan siapapun itu. Nah, kita bisa memberikan jawaban bahwa ini pasien COVID gitu ya, misal. Itu dari tes-tes yang ada di depan sini. Yaitu yang pertama adalah rapid test, yaitu untuk mendeteksi antibodi dalam tubuh itu kuat nggak untuk melawan si virus yang corona ini. Untuk yang rapid test ini itu dilakukan menggunakan darah, tapi hanya untuk melakukan rapid test aja. Jadi kalau rapid test ini lebih ke mendeteksi virus kan dia, tapi lebih ke berbagai virus gitu. Jadi kalau misalkan dia reaktif hasilnya, ini juga belum bisa dikatakan bahwa pasien ini positif yang corona, bisa aja dia positif tipes. Gitu. Untuk rapid antigen ini sampelnya atau pengambilan tesnya yaitu melalui hidung, seperti yang sudah booming ya belakangan ini. Dan ini pun menurut saya masih kurang efektif ya. Tapi untuk hasil yang cepat, memang antigen ini lumayan cepat, bisa ditunggu sekitar 30 menit atau 60 menit. Tapi kekurangannya, antigen ini bisa langsung menjurus untuk hanya mendeteksi seperti itu.
Tapi hasilnya adalah dia sama liputan liquidity. Liquidity itu apa? Liquidity itu nilai mendeteksi juga bahwa yang ada dalam pasif yang normal adalah 40 ke atas. Jadi 40 ke bawah hasil rapid antigennya dia atau hasil itu positif. Hasil rapid kan hasil rapid antigen seperti yang saya jelaskan hasil PCR bahwa kayaknya 40 tapi kalau deteksi Halo Ros. Suaranya kurang jelas Ros. ya bos kan bos karena ya makanya apa hari apa langsung dada Halo. Apakah ada bagian di paru-paru sudah lengkap darahnya diambil sekitar 1 ml sudah lengkap kita setelah hasil rapid test sama sasaran adalah skala darah si Permisi Mbak Rahma, suaranya kurang jelas. apa sih? Halo. Dunia. Memang kondisi sebelumnya kita bisa Baik.
Mungkin penyampaian materinya sudah selesai. Maaf jika ada kendala tadi suaranya tiba-tiba hilang atau kecil sekali. Mungkin akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Halo, halo, tes, tes. Mohon maaf. Halo, halo, tes. Suaraku jelas tak? Pelan. Halo. Apakah di dalam pondok juga wajib menggunakan masker? Baik, ini langsung saya jawab atau menunggu pertanyaan yang lain kalian? Mungkin ditampung 3 pertanyaan dulu. Oke. Saya nggak ada ya. Apakah ada protokol kesehatan yang harus diterapkan ketika ada acara atau pembelajaran bersama di dalam pondok pesantren? Kalau misalkan ada itu kayak apa ya? Mungkin 1 kali lagi. Ini gimana? Satu pertanyaan lagi ya? Iya, 1 pertanyaan lagi aja. Jadi 3 pertanyaan satu sesi. Saya mau bertanya, selain melalui air liur dan muntah, apakah ada penyebab lain penularan COVID tersebut? Sudah, terima kasih. Baik, Kak, ini langsung dijawab atau bagaimana? Sebentar. Mau tahu pertanyaan pertama tadi apa? Untuk pertanyaan pertama, apakah di pondok wajib memakai masker? Sebentar. Yang ketiga, apakah ailir ya? Nggih. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya.
Jadi di sini yang mungkin akan dijawab satu persatu. Mungkin yang pertama ada, apakah di pondok wajib menggunakan masker? Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, baik. Akan saya jawab satu-satu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah di pondok wajib memakai masker? Jawabannya adalah wajib. Karena apa? Karena di pondok itu melibatkan banyak orang dan banyak aktivitas yang dilakukan secara bersamaan. Jadi, salah satu memang penyebaran COVID, yaitu dengan penularan melalui droplet itu tadi. Jadi, pastikan kalau kita melakukan kegiatan, nggak mungkin kita nggak saling berkomunikasi. Jadi seperti itu. Tidak saling berkomunikasi pun kita wajib menggunakan masker. Juga manfaat lain dari masker adalah juga kan kita terhindar dari virus-virus yang lain. Nggak hanya virus COVID ini. Bisa aja penyakit lain yang bisa menular secara droplet atau melalui udara adalah seperti TBC. Seperti itu. Jadi, manfaat masker ini itu sebenarnya balik lagi ke si pengguna. Seperti itu. Jadi jawaban dari saya adalah wajib menggunakan masker. Baik, mungkin itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jadi diwajibkan untuk menggunakan masker pada saat di pondok. Mungkin untuk pencegahan ya, karena kan juga ada pengurus yang dimana juga beraktivitas di luar pondok. Jadi agar tidak ada penyebaran, mungkin bisa diwajibkan untuk memakai masker di dalam pondok. Kemudian untuk lanjut ke pertanyaan kedua ya, yaitu apakah penting penerapan protokol kesehatan pada saat ada acara di pondok pesantren? Jadi kayak mungkin penerapan protokol, mungkin mencuci tangan atau memakai masker dan menjaga jarak pada saat ada acara di pondok pesantren ataupun ada acara di lingkungan di sekitar pondok pesantren. Mungkin itu pertanyaan kedua, monggo bisa dijawab oleh pemateri. Baik, akan saya jawab untuk pertanyaan yang kedua. Protokol kesehatan ketika diadakan kegiatan di pondok pesantren. Jadi, yang pertama kali adalah sebelum masuk ke ruangan tersebut atau masuk ke pondok pesantren tersebut, wajib cuci tangan pakai sabun. Bahkan kalau bisa adalah cuci muka, cuci kaki. Karena apa? Ya, kita pakai masker. Tapi yang menutupi adalah bagian hidung sampai mulut. Bagian dahi kita tidak tertutupi. Jadi masih bisa kemungkinan bagian dahi itu bisa aja tertempel virus atau bakteri yang lain. Seperti itu. Untuk cuci kaki kenapa? Karena juga kita habis dari jalan, dari mana aja, dan juga kan alangkah baiknya kalau kita itu membersihkan dulu yang bagian tubuh yang terbuka tersebut. Kemudian ketika masuk ruangan itu juga disiapkan hand sanitizer atau hand rub, atau setiap individu itu harus punya hand sanitizer atau hand rub tersebut. Kemudian ketika di dalam ruangan juga duduk atau berdirinya itu juga berjarak minimal 1 meter. Jadi itu nanti bisa dikondisikan bagaimana kondisinya nanti di sana. Kemudian setelah ada kegiatan tersebut, ketika kegiatannya sudah selesai, alangkah baiknya kalau ruangan tersebut itu disterilkan. Bahasanya kita kalau di rumah sakit disterilkan itu kayak dipel itu menggunakan antiseptik. Seperti itu. Atau kalau punya UV itu lebih baik lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya untuk pertanyaan yang kedua. Mungkin akan langsung dilanjut pertanyaan 3, yaitu apakah air liur itu bisa mengeluarkan
virus, terutama virus dari COVID-19 itu sendiri. Oke, untuk pertanyaan ketiga, apakah hanya dari air liur? Menurut data yang saya research, menurut WHO dan beberapa dokter, untuk penularan virus ini melalui droplet, yaitu air liur atau muntah. Jadi intinya adalah cairan tubuh dari dalam tubuh kita. Seperti ingus, itu sebenarnya bisa. Tapi kan karena kalau ingus kan sangat apa ya, jarang terjadi kan, nggak mungkin juga ingus itu bisa muncrat gitu loh. Tapi kan kasus yang sering adalah ketika kita ngomong. Ketika kita ngomong, kita kan mengeluarkan partikel air, tapi itu lebih kecil banget. Makanya kenapa kita itu disuruhnya pakai masker. Jadi yang ketika kita sebagai pembicara atau kita yang ngomong itu istilahnya kayak virus kita atau misalkan kita membawa virus itu kita tidak menularkan ke orang lain dan kita sebagai mungkin pendengar dari si lawan bicara adalah kita tidak tertular dari orang tersebut karena kan kita nggak tahu orang tersebut positif atau enggak. Tuh. Positifnya kan juga bisa aja bukan positif COVID aja, kalau misalkan positif TBC. TBC kan juga penularannya melalui droplet seperti itu. Untuk misalkan bertemu dengan lawan bicara, misalkan harus ada sesi salaman ya, kalau bisa jangan saling menyentuh. Kalau misalkan memang harus menyentuh, setelah itu segeralah untuk mencuci tangan. Karena kan kita nggak tahu ya riwayat penyakit orang lawan bicara kita itu apa aja, apakah orangnya memang nggak tahu atau memang tahu tapi diem aja, kita kan juga nggak tahu. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih jawabannya. Mungkin untuk para penanya, apakah yang disampaikan oleh pemateri sudah jelas atau belum? Sudah jelas. Terima kasih. Baik, jika sudah jelas, mungkin akan masuk ke sesi kedua ya. Untuk tanya jawab, mungkin bisa untuk para audiens bisa dipersilakan untuk bertanya kembali. Bertanya, tadi di sesi pertama sudah dijelaskan tentang gejala COVID. Apakah orang yang memiliki demam, sakit kepala, batuk, sesak nafas, pilek, dan anosmia itu bisa dikatakan COVID-19? Padahal dia sehat-sehat saja. Sekian, dan terima kasih. Cara kita agar tidak tertular virus ketika kita keluar rumah waktu ada Untuk pertanyaan sesi kedua, pertanyaan kedua mungkin bisa disampaikan. bagaimana cara kita agar tidak ketika kita keluar rumah waktu ada Mungkin bisa diulang agak tidak jelas. Atau mungkin bisa diketik aja karena mungkin dari sinyalnya.
Bagaimana cara kita agar tidak tertular virus ketika kita pergi keluar rumah sewaktu ada keperluan? Baik, terima kasih untuk pertanyaan kedua. Mungkin bisa ke pertanyaan ketiga di sesi 2 ini. Silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara yang efektif untuk pencegahan dan virus di pondok? Baik, terima kasih untuk para penanya. Jadi ini ada 3 pertanyaan pada sesi 2. Yang pertanyaan pertama ialah apakah orang yang memiliki penyakit seperti demam atau penyakit yang disebutkan pada materi tadi itu bisa dikarenakan kena COVID-19, padahal kondisi orang tersebut masih sehat-sehat saja. Itu pertanyaan yang pertama. Mungkin bisa dijawab oleh pemateri. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, bentar ya. Udah masuk belum? Belum ya? Belum. Ya, sambil saya jawab ya. Dia, apa tadi pertanyaan? Apa dia menunjukkan gejala tapi dia merasa baik-baik saja? Seperti itu? Ya, merasa kondisinya itu sehat. Kita bisa mendiagnosa atau kita bisa menyebutkan bahwa si pasien tersebut atau klien tersebut itu menderita COVID, yaitu dengan dilakukan tes. Sebelum dilakukan tes, kita tidak bisa mendiagnosa bahwa si orang ini tuh COVID nih, seperti itu. Tapi menurut pribadi saya, dan menurut beberapa nakes di rumah sakit saya, bahwa si klien tersebut itu sudah demam, batuk, pilek, kemudian ditanya untuk makan bisa enggak rasakan makanan, terus kemudian untuk mencium bau apakah masih berfungsi dengan baik atau bagaimana. Ketika pasien tersebut bilang makan sih hambar ya rasanya, terus untuk mencium bau bisa tapi tipis-tipis. Nah, itu kita istilahnya adalah kayak langsung menjaga jarak dengan orang tersebut. Karena apa? Karena kemungkinan besar orang tersebut positif COVID. Kenapa kok anosmia ini atau kehilangan indera pencium dan perasa ini dijadikan sesuatu yang, wah, ini COVID banget. Ini pasti COVID. Karena reaksi tubuh pasien ketika dia tidak bisa mencium bau dan tidak bisa merasakan makanan, itu adalah respon tubuh ketika tubuh tersebut itu melindungi dia sendiri, jadi antibodinya. Jadi kenapa dia kok tidak bisa merasakan dan tidak bisa membau? Karena tubuhnya itu yang melindungi, antibodinya itu yang melindungi, gitu loh. Jadi kayak perang dari dalam. Jadi itu respon tubuh, seperti itu. Jadi itu bisa juga dideteksi bahwa sudah ada virus dalam tubuhnya dia. Seperti itu. Jadi lebih baik lagi kalau dilakukan pemeriksaan PCR. Karena PCR ini yang paling akurat. Ya hasilnya lama.
Atau kalau mau yang hasil cepat itu yang antigen, itu bisa ditunggu sekitar 30 sampai 60 menit. Tapi kalau antigen itu kita tidak bisa melihat nilai CT-nya. Karena nilai CT itu bagi kita tenaga kesehatan itu sangat penting. Karena itu untuk menentukan tindakan kita atau obat atau vitamin apa aja yang akan kita berikan kepada pasien. Seperti itu. Karena untuk yang virus varian Delta ini, kebanyakan, sebagian besar, sekitar 80% itu nilai CT-nya di bawah 20. Artinya apa? Semakin rendah CT, itu semakin si pasien itu menularkan ke yang lainnya. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Bagaimana untuk penanya? Apakah sudah jelas? Mungkin itu jawabannya. Ya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penanya untuk pertanyaan pertama. Jadi ini ada untuk masuk ke pertanyaan kedua sesi 2. Bagaimana cara kita agar tidak tertular virus ketika kita pergi keluar rumah ataupun dari keluar pondok pada saat ada keperluan di luar? Tidak tertular virus. Oke. Bisa dijawab. Baik, saya jawab ya untuk pertanyaan kedua, bagaimana agar tidak terinfeksi virus COVID ketika ada kegiatan yang mengharuskan untuk keluar pondok. Yaitu memperketat protokol kesehatan yang sudah ada. Jadi, misalkan ada nih, misalkan rapat di kantor apa, atau mau misalkan ke pasar. Nah, itu kita keluar atau kita mau masuk ruangannya nanti, itu kita cuci tangan pakai sabun. Kalau sekarang kan sudah banyak nih ya, wajib bahkan setiap gedung atau setiap tempat harus menyediakan tempat untuk cuci tangan. Nah, itu digunakan dengan sangat baik. Atau membawa hand sanitizer sendiri, kalau misalkan nggak mau ribet. Kemudian setelah ketika kita bertemu dengan orang lain, terutama yang tidak kita kenal, alangkah baiknya kita untuk tidak terlalu dekat. Jadi kita tetap menjaga jarak, kemudian tidak melakukan kontak fisik sebisa mungkin. Kemudian kalau misalkan, kalau ke pasar kan rame, gimana dong? Ya sudah, tapi ketika di pasar itu tadi, secepat mungkin, jadi kita jangan lama-lama di tempat rame tersebut. Nah, untuk misalkan milih-milih buah, sayur, atau yang lainnya, diusahakan sekali untuk menyediakan sarung tangan plastik, sarung tangan yang buat masak itu loh. Jadi kan kita kan juga nggak tahu nih di buah atau sayur yang ada di situ ada virusnya nggak, ada bakterinya nggak, misalkan gitu. Atau jangan-jangan malah yang penjualnya itu positif COVID tapi tanpa gejala, atau dia bergejala tapi dia nggak ngaku, dia nggak jujur, misalkan kayak gitu. Kemudian setelah kegiatan di luar pondok itu tadi selesai, ketika balik ke pondok, sebisa mungkin baju atau pakaian yang tadi digunakan ketika keluar pondok itu segera untuk dilepas dan dicuci langsung, dan mandi. Seperti itu. Karena apa? Karena di pondok ini kan melibatkan banyak orang ya. Jadi kalau misalkan ada yang bergejala satu, kemungkinan bisa menyebar ke yang lainnya. Juga ini kan sebarannya kan banyak ya, santrinya atau pengurusnya. Jadi mending diperketat di diri sendiri agar yang lainnya tidak tertular. Jadi kalau saya sih tipsnya itu, bayangkan aja semua orang itu OTG. Jadi dia positif tapi tanpa gejala. Jadi itu yang bisa membuat kita tuh protek untuk diri kita sendiri. Dan kemungkinan juga cara berpikir yang lain adalah jangan-jangan saya OTG. Jadi jangan sampai saya menularkan kepada yang lain. Bukannya saya mengajari untuk negatif thinking atau berpikiran suudzon gitu ya. Tapi memang
caranya adalah kita memikirkan kondisi terburuknya agar kita bisa memikirkan jalan keluar dari masalah itu. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin dari penanya, bagaimana, apakah sudah jelas? Ya, sudah cukup jelas. Baik, kalau gitu kita akan langsung masuk ke pertanyaan ketiga pada sesi 2 ini, yaitu bagaimana cara efektif untuk pencegahan virus di pondok. Mungkin bisa jelaskan jika sudah ada virus yang tersebar, bagaimana cara efektif untuk mencegahnya, ataupun sebelum virus itu menyebar di pondok. Oke, saya jawab ya. Bagaimana biar tidak tertular di pondok? Yang pertama, prokesnya ketat. Karena mau nggak mau, karena di pondok adalah lingkungannya rame ya, melibatkan orang banyak. Kemudian untuk makan, diusahakan untuk pengurus atau santri itu menggunakan alat makannya masing-masing. Jadi tidak bergantian alat makan, tidak bergantian alat mandi, tidak bergantian alat sholat. Seperti itu. Kemudian menjemur kasur atau alas tidur dan bantal ketika pagi hari. Karena pagi hari kan ada vitamin D. Nah, jadi kan karena bantal itu kan yang nempel di kepala kita ya, yang paling dekat dengan hidung dan mulut kita. Jadi diusahakan untuk bantal itu kondisinya bersih. Kemudian bisa juga dengan olahraga. Olahraga ini itu bisa dilakukan pagi hari, jadi sambil berjemur, sambil olahraga kecil-kecilan. Itu paling enggak 5 menit lah setiap pagi. Kemudian mengkonsumsi vitamin. Saya tidak menyarankan untuk obat karena kalau obat itu kan ada tujuannya masing-masing ya setiap obat. Kalau vitamin ini memang ada tujuannya masing-masing, tapi kalau vitamin itu ketika dia tidak digunakan oleh tubuh, dia akan dikeluarkan otomatis oleh tubuh. Jadi misalkan minum vitamin nih, tapi dosisnya kebanyakan. Nah, tubuh ini tuh sudah pintar, tubuh ini sudah bisa mendeteksi. Jadi kalau misalkan vitamin C dalam tubuh itu sudah terpenuhi, vitamin C yang nantinya akan masuk, dia akan dikeluarkan melalui urin atau buang air kecil. Seperti itu. Untuk obat, mungkin saya lebih menyarankan untuk yang bergejala aja. Misalkan bergejala itu komorbid. Komorbid itu misalkan memang sebelumnya ada diabetes, ada kolesterol, ada darah tinggi. Untuk penyakit-penyakit tersebut kan memang ada obat khusus dari dokter yang biasanya kontrol. Nah, itu ditanyakan kembali kepada dokternya untuk dosis obatnya atau cara minumnya itu selama pandemi ini untuk menjaga ini bagaimana, seperti itu. Dan ini kalau misalkan ribet harus minum vitamin, harganya kan juga mahal. Bisa juga dengan makanan gizi seimbang seperti yang SD dulu kita belajar 4 sehat 5 sempurna. Jadi ya karbonya cukup, nasinya cukup, lauknya cukup, ada sayur, ada buah, seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan 3 ya itu. Mungkin bagaimana untuk penanya, apakah sudah jelas? Oke, terima kasih sudah jelas. Terima kasih.
Mungkin untuk sesi dengan materi untuk pertanyaan sudah cukup sampai sesi 2 aja. Mungkin saya ucapkan terima kasih untuk materi sudah menyampaikan materinya. Kemudian mungkin kita akan adakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Ya, untuk halo, pelan tas suaraku. Halo. Iya, suaranya pelan. Aku nggak dengar. Halo. Diulangi lagi. Bentar ya. Halo, Pak, sudah jelas? Sudah lumayan jelas. Ya, mungkin ini akan masuk sesi foto bersama terlebih dahulu, mungkin biar pemateri mungkin bisa meninggalkan ruangan. Jadi kita akan masuk ke sesi bersama karena acara selanjutnya mungkin antara panitia dengan audiens saja. Dari mungkin ayo. Ya mulai ya foto ya, sesi foto ya. Ya, satu, dua, tiga. Ya, sebentar. Ya, mungkin sekali lagi ya. Ya, mungkin sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, mungkin cukup ya untuk sesi fotonya. Terima kasih untuk pemateri sudah memaparkan materinya. Monggo jika ingin meninggalkan Zoom dipersilakan. Mungkin ada penyampaian terakhir sebelum meninggalkan ruangan. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke sesi ke acara yang kedua, yaitu mungkin yaitu akan diisi oleh kami panitia, dan kami akan melampirkan beberapa video hasil dari buatan kami juga.
Mungkin nanti saya akan coba memproses terlebih dahulu. Terima kasih untuk pemateri tentang apa yang sudah diinformasikan kepada teman-teman pengurus. Apabila ingin meninggalkan ruang Zoom, dipersilakan. Dan bila ingin mengucapkan sepatah atau dua patah kepada teman-teman, kami silakan. Tempat berlaku. Baik, terima kasih kepada panitia. Untuk pengurus pondok ya, tetap semangat meskipun pandemi seperti ini, meskipun ribet lah, meskipun harus ini, harus itu, tetap semangat, tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Untuk panitia juga prokesnya jangan lupa dan semangat untuk panitia. Terima kasih. Mbak Rahma. Izin live ya saya. Iya, terima kasih. Untuk acara selanjutnya, teman-teman, kita ada video yang buat dari masing-masing dari kita tentang bagaimana cara memakai masker yang baik. Dan untuk videonya bisa Mas Kavi putarkan, boleh. Ditunggu ya.
Udah masuk tak videonya? Belum masuk. Ini masa belum? Belum. Sudah. Sudah, Lid. Coba setel ya. Sudah dah, sudah mulai dah.
Silakan kalau saya mau di sana. Salah satu posisi dalam mendukung teman-teman kampus yang di KKNDR, dalam video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai bagaimana pencegahan penularan COVID-19, khususnya kepada teman-teman yang ada di pondok pesantren. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini kita terus dihadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan, yaitu terjadinya wabah COVID-19. Teman-teman pasti tahu apa itu COVID-19 dan bagaimana cara pencegahannya. Untuk teman-teman yang sudah tahu, semoga bisa merealisasikannya dengan baik dan konsisten ya. Dan untuk yang belum tahu, mari kita belajar bersama-sama di sini agar wabah ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas dengan normal kembali. Untuk itu, sebelumnya mari kita simak video berikut ini. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Penularan virus corona terus menghantui. Lindungi diri, keluarga, dan orang sekitar. Semua wajib memakai masker. Menjaga jarak. Mencuci tangan. Hindari kerumunan. Mengurangi mobilitas. Ayo, cegah penyebaran COVID-19 dengan 5M. Nah, dari video ini kita bisa mengetahui bahwa penting bagi kita semua untuk menerapkan protokol kesehatan 5M, terutama bagi teman-teman yang terus kenapa begitu? Karena teman-teman pemuda yang memiliki mobilitas yang tinggi di area pondok. Mereka yang mengarahkan kegiatan para santri dan mereka juga yang sering keluar masuk pondok untuk mengurus keperluan di dalam pondok. Jadi penting bagi mereka untuk memproteksi diri demi mencegah penularan virus COVID-19 di area pondok pesantren. Kita tidak tahu nantinya teman-teman saat di luar pondok itu bertemu dengan orang-orang yang seperti apa dan keadaan kesehatan yang seperti apa dan lingkungan yang bagaimana. Jadi lebih baik kita memproteksi diri sendiri agar orang-orang terdekat kita juga ikutan dilindungi. Oleh karena itu, untuk memproteksi diri sendiri dan orang-orang terdekat, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan teman-teman pengurus saat ingin keluar dan masuk kembali ke area pondok. Yang pertama, yaitu saat akan keluar area pondok, pastikan membawa masker,
hand sanitizer, dan juga sarung tangan bila perlu. Yang kedua yaitu menghindari kerumunan. Dan apabila memang memerlukan ke suatu tempat dan tempatnya ramai, lebih baik kita menunggu sampai tempatnya rada sepi baru kita ke sana. Dan yang ketiga yaitu menghindari menyentuh area wajah. Karena saat di luar kita tidak tahu tangan kita itu sudah menyentuh apa saja dan bakteri dan virus apa yang sudah menempel di tangan kita. Jadi pentingnya membawa sanitizer saat keluar yaitu kita bisa membersihkan tangan kita dan bisa mensterilkannya. Dan yang keempat yaitu saat kembali ke area pondok lebih baik kita kamar mandi terlebih dahulu untuk membersihkan diri dan juga membasuh muka, wajah ataupun mandi sekalian dan berganti pakaian. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Semangat untuk beraktivitas, selalu optimis, stay safe, stay healthy, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari KKNDR kelompok 73 akan berbagi tips dalam upaya pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19 di lingkungan pondok pesantren. Gimana sih pencegahannya? Kira-kira apa ya yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di pondok pesantren? Yuk, mari kita simak. Yang pertama, menerapkan one gate system. One gate system adalah pembatasan akses keluar masuk orang dengan sistem satu pintu. Hal ini bertujuan membatasi lalu lintas orang luar yang masuk ke lingkungan pondok pesantren. Penerapan ini membuat interaksi santri dengan masyarakat luar menjadi lebih mudah terpantau dan terkendali. Kedua, wajib menggunakan masker selama berada di lingkungan pondok pesantren. Dalam pemakaian masker, harus yang baik dan benar ya. Pastikan menutup area hidung sampai mulut. Hal ini berlaku untuk siapapun ya, baik itu santri, guru, pengurus, maupun pengelola yayasan. Apabila melanggar, sebaiknya diberikan sanksi tegas, karena kan hal ini untuk kebaikan bersama juga. Yang ketiga, pembelajaran daring untuk pengajar tidak mungkin, di mana diwajibkan bagi pengajar atau guru yang tidak tinggal di lingkungan pesantren untuk melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Hal ini bertujuan agar guru atau pengajar dari luar tidak keluar masuk lingkungan pesantren. Karena hal ini dapat berpotensi menularkan virus pada santri maupun orang-orang yang ada di dalam pesantren. Keempat, membatasi kunjungan orang tua santri maupun tamu selama masa pandemi. Dalam berkunjung, harus menerapkan protokol kesehatan seperti berikut ya. Bagi orang tua maupun tamu yang berkunjung, wajib mencuci tangan pakai sabun dengan baik dan lalu harus menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 2 meter dan tidak berkontak fisik dengan santri maupun orang-orang yang ada di dalam pondok pesantren. Ya, kita bilang itu memang berat sih, tapi ditahan dulu ya dengan orang yang kita cintai agar tetap sehat. Dan kelima, pemeriksaan rapid test antibody. Bagi santri yang akan datang ke pondok pesantren, dapat dilakukan pemeriksaan rapid test antibody. Jika hasilnya non-reaktif ataupun negatif, maka wajib menjalankan karantina selama 14 hari sebelum bergabung dengan santri yang lain. Apabila hasilnya reaktif ataupun positif, maka diserahkan kepada pihak kesehatan yang berwenang. Nah, itulah penjelasan mengenai protokol kesehatan sebagai wujud ikhtiar dalam mencegah penularan dan penyebaran virus COVID-19 di pondok pesantren. Semoga bermanfaat ya. Demikian dari kami, apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk diskusi kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatannya ya. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Dan untuk ditutup, silakan saya alihkan ke Mas Kavi untuk menutup kegiatan ini. Ya, baik, mungkin segitu untuk rangkaian kegiatan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Terima kasih atas partisipasinya. Juga acara kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.